Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perilaku jangka panjang dari rantai Markov sebagai eh, materi pertemuan ke-7 dari mata kuliah proses stokastik, dan seharusnya perilaku jangka panjang rantai Markov ini disampaikan pada pertemuan ke-6. Namun Ibu salah lihat RPS, ternyata malah Ibu melompat ke rantai Markov irreducible yang seharusnya disampaikan pada pertemuan ke-7. Karena rantai Markov irreducible-nya telah disampaikan pada pertemuan 6, maka pertemuan 7-nya balik lagi ke perilaku jangka panjang dari rantai Markov. Dan hari ini juga akan disampaikan tentang proses Poisson, dikarenakan untuk 3 pertemuan berikutnya itu diisi dengan Stochastic Award berupa Project Based Learning yang akan Ananda laksanakan, dan ada award bagi tim yang dinilai terbaik. Nanti akan disampaikan lebih lanjut pada sesi yang berbeda. Untuk sesi ini khusus untuk penyampaian materi atau secara teoritisnya dari perilaku jangka panjang rantai Markov dan juga proses Poisson. Oke, kita bahas dulu di sini adalah matriks peluang transisi reguler ya. Oke, bila matriks peluang transisi P dengan N status memiliki atau N states, maaf, memiliki sifat bahwa P langkah ke K memiliki elemen yang semua positif, atau bahwa P K langkah memiliki elemen yang semuanya positif, maka rantai Markov yang demikian dinamakan rantai Markov reguler.
Dan pada suatu rantai Markov reguler akan terdapat limit distribusi tentunya. Pi sama dengan Pi0, Pi1, Pi2, dan seterusnya sampai Pn. Di mana Pj lebih dari 0, J sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N, dan sigma Pj ini bernilai 1, serta distribusi tidak bergantung stats awal. Dan P dikatakan reguler apabila limit N mendekati tak hingga Pij langkah ke N sama dengan Pj, dengan Pj-nya lebih dari 0, dan sifat tersebut berarti bahwa dalam jangka panjang atau dalam jangka waktu tertentu, yang lama dan bahkan N-nya ini mendekati tak hingga, maka peluang rantai Markov ini berada pada stage J adalah Pj dan tidak tergantung pada state awal. Contoh, P sama dengan
Maka peluang jangka panjangnya, katakanlah kita hitung P pada langkah ke-8 ya, sama dengan oke. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Perhatikan,
Oke, ini ada contoh kasus ya, Ananda. Ahli sosiologi beranggapan bahwa kelas status sosial dari generasi ke generasi dalam suatu keluarga dapat dipandang sebagai rantai Markov. Jadi, pekerjaan anak dianggap bergantung pada pekerjaan orang tua. Dengan matriks peluang transisi untuk tiga status sosial adalah P sama dengan kelas status sosial, RST dengan peluangnya adalah 0,4, beda-beda ya setiap peralihan state-nya. Dan dalam jangka panjang, berapakah peluang orang yang ada di populasi tersebut akan berada pada status sosial RST? Oke, ada dua cara yang biasa dilakukan untuk menghitung ini, dan jika kita menggunakan software QM, itu kita kan diminta mengisi P0. Tuh P0-nya adalah 1, 0, 0. Nah, ada juga yang mengalihkan langsung, misalkan kita ingin melihat P pada langkah 9, maka langsung dikalikan. Nah, jadi ini Ananda, tergantung dari Ananda sendiri akan memilih, yang mana, asalkan, ini initial state ya. Nah, initial state. Oke, bisa ada juga yang menghitungnya langsung ya. Jadi dikalikan, matriksnya, dan taruhlah di sini pada langkah ke-9 kita akan peroleh, steady state dari rantai Markov-nya sebagai berikut, 0,0769, 0,0769, 0,0769, kemudian 0,6249, kemudian 0,298, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk peluang status rendah adalah dalam jangka panjang ya, 7,69%, kemudian sedang itu 62,49%, dan tinggi adalah 29,8%. Baik, ini tadi contoh visualisasi dari perilaku jangka panjang rantai Markov. Sekarang kita masuk kepada limit distribusi.
dengan dalil. Nah, ini yang Ibu katakan tadi initial state-nya, P0 tadi ya. Itu sama dengan 1, 0, 0, sampai dengan N-nya. Di sini juga 0 terakhirnya, tergantung sampai N ya, tergantung, state dari rantai Markov-nya sendiri. Oke, kita ulangi baca dalilnya. Misalkan matriks peluang transisi P reguler dengan state 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N, maka limit distribusi P sama dengan P0, P1, P2, sampai dengan Pn merupakan jawaban tunggal yang non-negatif dari persamaan Pj sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga Pk dikali Pkj dengan sigma Pk sama dengan 1 dan initial state-nya P0 adalah 1, 0, 0, 0 sampai 0. Maksudnya tergantung state-nya, itu terakhir 0 diawali dengan 1, kemudian bukti. Ya ini ya. Dan ilustrasinya adalah di sini P0 sama dengan
P0, P00 ditambah P1, P10 ditambah P2, P20, dan P1 sama dengan P0, P01 ditambah P1, P11 ditambah P2, P21, kemudian P2 sama dengan P0, P02 ditambah P1, P12 ditambah P2, P22, kemudian P3 sama dengan P0, P03 ditambah P1, P13 ditambah P2, P23, kemudian P4 sama dengan P0. Dan seterusnya. Oke, demikian materi ini sebenarnya seharusnya disampaikan sebelum rantai Markov irreducible. Namun ketika Ibu tanyakan kepada Ananda, Ananda bilang limit distribusi sudah, sementara ketika Ibu cek ulang RPS-nya, ternyata limit distribusi itu disampaikan pada pertemuan 6. Makanya Ibu buat lagi video ini, dan nanti setelah ini akan Ibu share lagi video tentang proses Poisson. Ini videonya adalah khusus untuk perilaku jangka panjang rantai Markov, yang sering disebut sebagai, ini dinamakan sebagai steady state, kondisi steady state yang di mana peluangnya itu, tidak lagi berubah. Nah, oleh karena adanya perilaku jangka panjang atau steady state dari rantai Markov ini, rantai Markov tidak cocok digunakan untuk meramalkan kondisi jangka panjang. Hanya bisa kondisi terbatas saja, karena pada jangka panjang, peluangnya akan tetap sama, cenderung sama, dan kalau untuk peramalan tidak mungkin kondisinya akan seperti itu. Maka hanya bisa digunakan untuk meramalkan dalam waktu jangka pendek saja, dan ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu, eee, hal yang ingin diramalkan adalah hal-hal yang sifatnya random. Misalkan curah hujan, harga yang sifatnya fluktuatif, harga kalau yang sifatnya cenderung tetap itu tidak termasuk di sini. Maka misalkan Ananda ingin, meramalkan, harga sembako, pilihlah sembako yang, harganya fluktuatif untuk diramalkan. Dan itu pun harus, kalau diangkat sebagai skripsi harus jelas rumusan masalahnya, kenapa mengangkat itu, tidak boleh asal mengangkat suatu topik karena alasan tertentu saja. Misalkan karena tertarik saja, atau misalkan, oh pengen tahu nih, nanti pada bulan sekian berapa peluang, naik atau turun atau cenderung rendah atau tinggi, atau sedangkah harga cabai misalnya gitu. Nggak bisa seperti itu, harus ada, dasar ilmiah, perumusan masalah dan pemilihan, eee topik skripsi atau judul skripsi yang, Ananda akan kerjakan. Baik, demikian untuk
penjelasan terkait perilaku jangka panjang rantai Markov. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan jika terdapat kesalahan, silakan dikonfirmasi pada grup WA atau via email. Terima kasih. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.